ini kita hasilkan seperti pakaian. Kalau pakaian sering dipakai akan lusuh. Iman begitu juga. Iman kalau sering dipakai untuk ketaatan, kalau tidak ditingkatkan seperti pakaian lusuh, maka perlu tasdidul iman, perlu usaha meningkatkan iman, perlu iman yang sahih yang iman walaupun sebesar biji sawi, sebesar debu, dihargai oleh Allah. Asalkan syaratnya satu, iman tadi sahih. Iman tadi 100% murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak kerja ini kerja tinggi, tetapi hati kita tidak boleh ada perasaan tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada kerja yang tinggi melebihi mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Karena ini adalah kerja mutlaknya para nabi, para rasul. Tetapi dalam ayat terakhir, wa qala innani minal muslimin, sikap hati seorang pekerja agama, saya seperti orang Islam umumnya. Saya seperti orang Islam umumnya, seperti kebanyakan orang Islam. Walaupun kerja ini tinggi, saya seperti orang biasa umumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kerja ini penuh dengan adab. Adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah, adab kita kepada alim ulama, adab kita kepada orang-orang lama dalam kerja dakwah, adab kita kepada orang awam, orang umum, penuh dengan adab. Dan yang menaikkan derajat seseorang di sisi Allah ini adabnya. Adab seseoranglah yang menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan karomah yang begitu tinggi karena adabnya kepada Syekh Habadan, ulama yang besar di zaman beliau. Yang kami sebutkan tadi, ada ulama juga Ibnu Syaqqa, orang alim, bukan orang bodoh, orang alim, keilmuannya tinggi, su'ul adab, adabnya buruk kepada Syekh Hamadani. Akhirnya akhir hayatnya Allah cabut imannya, mati dalam keadaan Nasrani murtad di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja ini kerja adab. Di zaman Nabi Musa alaihissalam diceritakan, Nabi Musa satu hari diperintah oleh Allah untuk nyolatkan orang. Maka di kampung tadi yang ingin disolatkan ternyata ada satu orang yang meninggal. Orangnya ini masyhur, terkenal, ahli maksiat kecil maupun besar, zahir batin ahli maksiat. Saking maksiatnya besar, dia buat terang-terangan. Sampai waktu meninggalnya, masyarakat tidak ada yang mau menyolatkan, dilempar ke kotoran hewan. Saking buruknya orang ini. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk menyolatkan orang tadi. Maka Nabi Musa datang ke kampung. Dia tanya kepada fulan, ada jenazah? Ada, ya Musa. Mana orang ini? Tapi buruk, akhlaknya rusak, ahli maksiat, sampai kami tidak mau nyolatkan orang kampung. Sampai Nabi Musa tanya, ya Allah, yang kau perintahkan untuk nyolatkan ini ternyata orang buruk ya Allah, ahli maksiat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hai Nabi Musa, ketahuilah, dia sebelum meninggal dunia ada 3 permintaan kepada aku. Yang pertama, ya Allah, aku selama hidup mulai balik penuh dengan dosa kecil besar dan terang-terangan ya Allah. Dan semua manusia kamu pasti tidak ridho dengan kemaksiatan saya. Tetapi Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun ya Allah. Luas ampunan Engkau, maksiatku banyak tapi ampunan Engkau jauh lebih banyak ya Allah. Dan dia merengek-rengek sebelum mati doa ini, dan aku terima taubatnya. Dan yang kedua, dia doa, ya Allah, pasti karena maksiatku ini tidak akan ada orang yang mau nyolatkan aku ya Allah. Aku minta kepada Nabi-Mu, Nabi Musa, untuk nyolatkan aku. Allah kalamullah. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung perintahkan Nabi Musa datang untuk nyolatkan.
Hadirin yang dimuliakan Allah, usaha ini adalah dagangan kebaikan. Dagangan kebaikan usaha dakwah. Maka kalau dalam usaha dakwah kalau sudah dagangan keburukan, lari dari koridor usaha dakwah. Dagang kebaikan, beli kebaikan, dagang kebaikan, beli kebaikan, dagang kebaikan, sampai kita tidak henti-hentinya kebaikan, sampai mati dalam kebaikan. Inilah orang yang ahli maksiat nampaknya akhir hayatnya ternyata dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita membolehkan maksiat, tidak, tapi ini ternyata rahasia Allah di akhir hayat seorang tidak tahu. Ada yang awalnya bagus, lurus, tidak tahu akhir hayatnya ternyata bengkok, dan dihitung bengkok oleh Allah, su'ul khotimah. Ada yang awalnya bengkok, buruk masa lalunya, ekonominya buruk, keluarganya buruk, macam-macam buruk, muasyarah, mu'akal baik. Ternyata di akhir hayatnya dia taubat, lurus, dan mati dianggap lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikehendaki apa? Awalnya lurus, akhirnya lurus. Maka inilah bapak-bapak usaha dakwah. Alhamdulillah kita orang-orang awal, orang-orang lama ambil bagian usaha dakwah. Maulana Ilyas beliau katakan, kenapa kita ikut usaha dakwah ini? Sekarang perasaan hati tidak seperti yang pertama kita ikut usaha dakwah. Waktu awal kita ikut usaha dakwah keluar 3 hari, Bayan Wapsi tidak henti-hentinya kita menangis. Menangis, di Wapsi menangis, sampai Wapsi selesai pun masih nangis, mudah nangis kan. Sekarang sudah 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, nangis pun berat. Kenapa kata Maulana Ilyas? Sedikit saja bedanya. Karena orang yang awal dulu keluar, niatnya untuk memperbaiki diri dia. Sehingga ketika keluar 3 hari nampak bobrok dia, rusak dia, maksiat dia, bangkangnya dia kepada Allah, nampak semuanya di matanya. Sehingga nangis dia. Nah sekarang ini keluar 4 bulan, 6 bulan, yang nampak bobroknya kawannya, bobroknya kawan-kawannya, aib-aib kawannya, yang dimudzakarahkan aib-aibnya. Masya kita katakan orang ghibah di warung kopi itu buruk, tapi jauh lebih buruk pakai serban, pakai tasbih, ghibahi orang. Orang musyawarah itu hebat, bagus buat susu, tapi susu tidak akan diminum dengan dicampur ghibah, dicampur kayak cicak satu. Tidak ada orang mau minum susu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, syaitan ini pandai. Maka dalam usaha dakwah kita dilatih, diajarkan, belajar melihat kebaikan-kebaikan, kebaikan ahbab, kebaikan orang lama, kebaikan seluruh manusia. Bahkan Nabi Musa mengajarkan kepada muridnya kebaikan makhluk mughaladhah, najis mughaladhah namanya anjing. Nabi Musa dengan santrinya datang ke kotoran tempat sampah, ditengoknya ada bangkai anjing. Semua santrinya menutup hidungnya, buruk-buruk dia, bau sekali, kata muridnya. Nabi Musa katakan, hai santri-santriku, ketahuilah ada satu kebaikan anjing ini. Tengok giginya masih putih. Allah. Giginya masih putih, dipandang giginya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan melihat kebaikan ini, biar dakwah kita husnul khatimah, akhir hayat pun husnul khatimah. Amin. Allahumma. Dan hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Jurukudama ini kita akan buat di seluruh Indonesia. Maka orang-orang tua kita katakan, sebagaimana kita membuat Jurukudama ini seperti adab khususi kepada alim ulama. Khususi kepada alim ulama pertama itu, hadirkan dalam hati kita lapang cinta kepada ulama. Orang yang khususi kepada ulama, kalau hatinya tidak ada kecintaan kepada ulama, maka tidak akan dapat barokahnya ulama. Dulu ada satu ulama di daerah Nizamudin, sekitar Nizamudin, yang setiap khutbah hari Jumat dia ini membid'ahkan, mengharamkan jamaah dakwah. Datang kepada ulama di Nizamudin, bagaimana saya mengkhususi kepada dia? Maka masyayikh-masyayikh di Nizamudin katakan, kalau kamu ingin datang kepada dia, bawa satu saja. Apa itu? Bawa mahabbah kepada dia. Bawa mahabbah kepada dia. Maka orang yang diputus khususi ini berpikir, apa mahabbah yang terbaik untuk dia? Mahabbah yang terbaik apa?
Dia risau dapat ilham. Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, kalau ada amalanku yang kau terima ya Allah, setengahnya saya hadiahkan kepada ulama tadi. Kalau kau ada amalanku yang kau terima, setengah saya hadiahkan kepada ulama tadi. Dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan ada kurang lebih 70 hadis sahih yang membolehkan hadiah amal kepada orang yang masih hidup maupun sudah meninggal. Dibolehkan hadiah amal kepada ulama tadi. Maka selesai hadiah amal, mahabbah, kirim Fatihah, doa, baru tadi salaman ke rumahnya, bertemu dengan ulama tadi. Ulama sudah tanya, kapan jamaah kalian keluarnya? Khutbah hari Jumat, langsung ulama tadi berkhutbah, mulai hari ini aku menghalalkan dakwah. Maknanya ini apa itu? Usaha dohir telah kita buat, usaha syubah, usaha silaturahim, usaha usuli, khususi, musyawarah, dohir semua kita buat. Jangan lupakan usaha batin. Amalan batin satu biji debu seperti amalan dohir satu gunung Uhud. Apa amalan batin ini? Mahabbah, sayang, kirim Fatihah, doa, ini amalan batin. Maka sebelum Jurku Dhamma ini seperti itu kita buat. Kirim orang-orang tua kita, kirim orang lama kita, kawan-kawan kita, partner-partner kerja kita, orang kampung, orang mahalah, kita doakan seperti itu. Insyaallah kita ingat semua dari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubil mu'minin, Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatihim 'alal haqqi ya akramal akramin. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asrif ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang tua kami, kawan-kawan kami ya Allah, anak istri kami, keluarga kami ya Allah, umat Islam seluruh alam ya Allah. Dosa mulai balik sampai sekarang ya Allah. Dosa kami banyak melebihi buih di lautan ya Allah. Dosa kami banyak melebihi bintang-bintang di langit ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak pantas dalam kerja yang mulia ini ya Allah. Dosa-dosa kami sangat banyak ya Allah. Kami tidak pantas dan tidak layak ya Allah. Tapi gunakanlah kami terus dalam kerja ini ya Allah. Pilihlah kami dalam kerja ini terus ya Allah, sampai husnul khatimah ya Allah. Diteruskan anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Anak cucu kami menjadi pewaris-pewaris kebaikan ya Allah, pewaris-pewaris kerja nubuwah ya Allah. Allahumma ya Allah, sempurnakanlah iman kami ya Allah, mantapkanlah akidah kami ya Allah, satu hatikanlah di antara kami ya Allah, nampakkanlah kebaikan-kebaikan di antara kami ya Allah, tutupilah aib-aib kami ya Allah. Seperti Imam Nawawi ya Allah, sebelum beliau berkumpul dengan orang ya Allah, beliau berdoa minta aib-aib orang ditutupi ya Allah, di mata